Shalom Jemaat Tuhan kategori Real Ministry, puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami ini Tuhan. Agar supaya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Haleluya, selamanya kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian.
jikalau pada sore hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Jikalau pada saat ini kami boleh kembali bertemu di dalam kasih-Mu, di dalam ibadah kebangunan rohani pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah anugerah-Mu, semua ini adalah kasih-Mu, dan semua ini adalah satu bukti bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan, ibadah kami awal hingga sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tentunya di dalam situasi saat ini, di bulan-bulan Desember ini, kita semua, hati kita semua merasa terhibur dengan masuknya bulan Desember, masuknya bulan yang penuh sukacita bagi kita umat Kristiani. Karena kita tahu di dalam bulan-bulan ini hati kita, pikiran kita sudah tersentuh dengan hari-hari yang mulia, yaitu kita akan memperingati hari Natal, yaitu hari lahirnya Sang Juru Selamat. Semua ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan menuliskan, demikianlah kasih Allah itu kepada kita, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini satu anugerah, satu misteri, satu rahasia ilahi yang manusia tidak dapat mengetahui, bahkan tersirat di dalam setiap pikiran manusia. Semua tidak ada. Namun Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu yang terindah bagi kita. Apakah persiapan kita untuk memasuki hari-hari yang bahagia ini? Sudahkah hati dan pikiran kita siap untuk menyambut Natal yang akan kami peringati pada beberapa hari yang akan datang? Pada umumnya manusia memperingati Natal dengan caranya masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kasih Allah kepada dunia ini. Berarti Natal bukan saja datang di dunia yang gelap ini hanya untuk umat Kristiani, hanya untuk orang-orang yang percaya akan kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Namun kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini, Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia yang di muka bumi ini, agar semua boleh percaya dan boleh diselamatkan, boleh diperdamaikan kembali dengan Allah lewat kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati pada saat ini. Tuhan masih menunggu kehadiran kita semua. Tuhan dengan sabar menunggu dan menantikan kehadiran umat manusia di muka bumi ini. Namun berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi kita orang-orang percaya yang sudah merespon panggilan Tuhan secara positif, bahwa kita mau
percaya, dan bahkan kita boleh memiliki satu situasi dan nuansa yang penuh dengan sukacita dengan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, sebagai anugerah dari Bapa yang sudah diberikan kepada kita semua. Satu hal yang perlu bagi kehidupan kita, sudahkah kita menyambut kelahiran Kristus itu di dalam setiap hati dan pikiran kita yang mendasar? Secara pribadi, sudahkah kita siap? Seringkali manusia menyambut Natal dengan nuansa yang dipenuhi dengan situasi hura-hura belaka, pesta pora, ya, membeli pernik-pernik Natal, semua perhiasan-perhiasan dipersiapkan, pohon Natal yang dihiasi dengan lampu-lampu yang beraneka ragam, dan pernak-pernik yang begitu menarik, merupakan satu kebanggaan. Ketika kita sudah menyalakan lampu-lampu itu dalam situasi nuansa warna-warni yang cukup bagus dan cukup menarik, bahkan diiringi dengan lagu pujian-pujian Natal, lagu Malam Kudus pun sering kita dengar. Namun setelah lagu itu lewat, pandangan mata kita sudah lewat dari pandangan nuansa pernak-pernik dan lampu bergemerlapan itu. Habislah terang dan nuansa Natal itu di dalam kehidupan kita. Namun pada malam hari ini, saya ingin rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya, masuk di dalam satu makna yang mendalam. Sejauh apakah kasih Kristus itu yang sudah diberikan kepada kita? Kalau kita ingat, Yesus turun ke dunia semata-mata karena kasih-Nya yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia, agar kita semua memperoleh satu kehidupan yang kekal. Ya, itu tujuan kita hidup sebagai orang percaya. Bukankah hidup kita di dunia yang sementara ini bagaikan perjalanan seorang musafir yang berjalan dari dunia yang fana ini menuju rumah Bapa di surga yang mulia. Di dalam perjalanan kita ini, sungguh kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tahu dan kita sadar bahwa hidup kita yang penuh dengan kelemahan, hidup kita yang rapuh ini, kita tidak mampu menghadapi segala goncangan-goncangan dan badai dunia, teristimewa pada akhir zaman ini. Segala kesulitan, ya, segala penderitaan, dunia sudah masuk di dalam situasi yang penuh dengan kegelapan. Tetapi puji Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama untuk mengingat kasih Allah yang begitu besar terhadap kehidupan kita. Itulah makna Natal yang harus kita miliki. Lewat Natal, kita lebih mengerti akan kasih Tuhan, akan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Inilah yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan adalah terangku. Berbicara tentang masalah terang.
dan keselamatan. Ya, ini berbicara tentang masa depan kehidupan kita. Tuhan semata-mata memberikan jalan yang penuh dengan terang bagi kehidupan orang percaya. Dan Tuhan adalah keselamatanku, kata Raja Daud. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, ya, yang mengawali setiap perjalanan hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud ini merupakan jaminan bagi kehidupan kita orang percaya. Bahwa Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hidup kita memiliki Tuhan sebagai terang dan keselamatanku, alangkah tenangnya hidup ini. Alangkah sukacitanya hidup ini. Hatiku merasa tentram. Hatiku merasa tenang. Hatiku merasa penuh dengan sukacita. Karena aku memiliki Sang Juru Selamat yang selalu memberikan terang bagi kehidupanku. Tidak ada yang perlu kita takuti. Karena Tuhan membentengi hidupku. Tidak perlu kita gemetar menghadapi segala masalah. Karena Tuhan adalah pembelaku. Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini dijelaskan kembali oleh Raja Daud bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Apa artinya pelita bagi kakiku? Yang menuntun setiap jalan hidupku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu backup dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu, lewat ibadah Natal, lewat suasana Natal yang ada di dalam lingkungan kita, yang ada di dalam hati dan pikiran kita, boleh membentuk iman percaya kita lebih hari, lebih tahu dan lebih mengerti akan kasih dan kebesaran Tuhan itu bagi setiap kehidupan orang percaya. Firman Tuhan juga menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan pokok anggur. Jikalau kamu di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku ada di dalam kamu, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Kita orang yang lemah. Kita orang penuh dengan dosa ini. Kita manusia yang hidup tanpa tujuan. Tuhan senantiasa memperhatikan segala kekurangan dan kelemahan kita ini. Luar biasa. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Firman Tuhan juga mengatakan, jangan kamu khawatir akan segala hidupmu, masa depanmu. Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hidup kita di dunia, segala kesulitan yang kita hadapi di dunia, Tuhan sangat mengetahui. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
kalau pada situasi yang seperti ini, sekalipun kami masih melakukan ibadah secara online, tapi saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus memberikan sukacita yang sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus memberikan satu pengharapan yang dunia tidak bisa berikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Saya percaya dan bahkan penuh dengan keyakinan, jikalau tak lama lagi kita memasuki tahun yang baru, sekalipun dunia mengatakan tahun yang masih penuh dengan kesulitan, tahun yang masih penuh dengan kegelapan, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, itulah tahun yang penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan, ya, kalau kita bersandar pada Dia, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku untuk masa depanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan puji Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami boleh tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Sebagai satu kekuatan, sebagai satu pengharapan bagi masa depan kami. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14, di situ dituliskan, kamu adalah terang dunia. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kamu adalah terang dunia. Jadi benih terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan tidak menuliskan, jadilah kamu terang dunia. Tidak. Namun firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dengan tujuan Tuhan mengingatkan kepada kita agar terang itu boleh bersinar lewat kehidupan kita, memancarkan sinar yang sempurna, agar dunia tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada Kristus, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita. Kita hidup tidak perlu diwarnai dengan segala keresahan. Kita yakin Tuhan pasti cukupkan setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Karena Tuhan ada terangku dan keselamatanku. Terang berbicara tentang sesuatu yang sangat cerah. Tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada kegelapan. Tapi terang yang penuh dengan sukacita. Itulah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita orang percaya. Sebagaimana sudah dikatakan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Puji Tuhan. Dan firman itu adalah pelita bagi kakiku yang menuntun arah jalan hidupku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat kasih Allah yang begitu besar yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan orang percaya, di mana kita akan menikmati satu hidup yang penuh dengan kekalan bersama dengan Yesus Kristus. Dan bahkan firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa kita ini adalah terang dunia.
menunjukkan identitas kehidupan kita orang-orang percaya, bahwa kita ini adalah terang dunia. Selanjutnya mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagungan bagi hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dijelaskan lagi ya. Jadi terang itu bukan saja seperti kita melihat terang pada siang hari ya, yang datangnya dari matahari, yang sebentar akan berubah. Terang itu datangnya dari bulan ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Penerang abadi artinya Tuhan akan menjadi terang terus menerus, dan terang itu adalah terang yang kekal bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Allahmu akan menjadi keagunganmu ya. Kita patut mengagungkan Allah kita, Tuhan kita yang sangat peduli dan memperhatikan kehidupan kita ya. Berbicara kehidupan, bukan saja kehidupan di dunia ini, tapi satu hal yang terpenting bagi kehidupan kita setelah kita hidup di dunia ini, yaitu ada satu kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah tujuan kita semua orang-orang percaya. Kita tidak memfokuskan tujuan hidup kita yang sementara di dunia ini. Taruhlah kerinduan hidupmu untuk hidup yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Pada akhir tahun ini, biasanya ya, yang saya tahu, semua manusia sudah merencanakan perjalanan wisata ke luar negeri atau ke dalam negeri, berlibur bersama-sama dengan keluarga. Namun saat ini sangat terbatas. Lebih banyak yang tidak bisa melaksanakan keinginan ini karena adanya COVID pandemi yang belum terselesaikan. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, ini bukan satu keresahan. Ini bukan masalah yang begitu berdampak pada kehidupan kita. Kita harus tahu segala sesuatu yang terjadi adalah di dalam rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita orang percaya. Ada rencana Allah yang indah supaya kita lebih tahu dan lebih mengerti apa arti hidup ini sebenarnya. Mari kita tingkatkan kehidupan iman percaya kita hanya kepada Dia. Dunia sudah tua. Dunia penuh dengan kegelapan. Dunia masih penuh dengan masalah. Ya, di mana-mana diberitakan COVID pandemi yang sudah mulai mereda. Belum sampai selesai, sudah dipenuhi dengan suara-suara akan klaster-klaster baru yang akan datang. Tidak ada habisnya. Kepada siapa kita dapat berlindung? Kepada siapa kita dapat membawa hidup kita ini? Firman Tuhan tadi mengatakan, ya, Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, kepada siapa kita harus takut?
Terhadap siapakah kita harus gemetar? Kalau kita punya Tuhan yang selalu memperdulikan kehidupan kita, menaungi segenap kehidupan kita, ya, membela kehidupan kita, bahkan memberikan masa depan bagi kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang penting bagi kita, lewat renungan pada malam hari ini, satu hal yang harus ada dalam hidup kita. Begitu besar kasih Allah itu kepada kita. Begitu besar sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam kita merayakan Natal pada saat-saat ini, marilah kita fokuskan hati pikiran kita hanya kepada Dia yang begitu besar kasih-Nya, yang begitu besar pembelaannya, yang begitu besar perhatiannya terhadap kehidupan kita, orang-orang percaya. Biarlah kita mau bangkit, kita mau bangun dari keterlenaan kita, dan kita masih memiliki satu pengharapan. Pengharapan yang luar biasa untuk masa depan kita. Taruhlah hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Taruhlah pengharapanmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan taruhlah masa depanmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena di dalam kita memasuki tahun yang baru, 2022, di situ terang Tuhan akan selalu menyinari kehidupan kita. Pembelaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan damai sukacita yang daripada Tuhan akan selalu mewarnai hidup kita secara pribadi. Juga kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Lebih dari itu, akan memberkati seluruh kehidupan orang-orang percaya yang menaruh hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan tidak saya perpanjang. Satu hal yang perlu ada dalam kehidupan kita, biarlah makna Natal, yaitu datangnya terang itu betul-betul ada dalam hidup kita dan menerangi hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu menghiburkan kami. Firman-Mu yang begitu menyegarkan hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu yang mengingatkan pada kami kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tak terselami dalam kehidupan ini. Kasih-Mu Tuhan yang begitu misterius dan tak terbayangkan lewat akal dan pikiran kami. Namun Engkau sudah memberikan yang terindah bagi kami. Hati pikiran kami merasa disegarkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami memasuki tahun yang baru, yang tidak lama lagi akan kami masuki tahun 2023. Dan kami masuk tahun 2022 dengan hati penuh sukacita, karena terang-Mu ada dalam kehidupan kami, pembelaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau tetap beserta dengan kami di mana kami pun berada. Terima kasih Bapa di surga.
jikalau pada saat ini Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, kiranya Tuhan mau jamah dalam kehidupan mereka satu persatu. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, angkat permasalahannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Tuhan, segera lalukan Tuhan COVID pandemi yang masih melanda di bumi Indonesia ini. Tuhan, cukupkan sandang pangan, pulihkan ekonomi secara nasional. Juga Tuhan berkati seluruh bangsa ini Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.